warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Hari ini kita akan belajar materi tentang apa sih itu sebenarnya simple present tense gitu ya. Oke, yang pertama di sini ada use, yakni kegunaan dari simple present tense itu sendiri. Yang pertama yakni regular habits or daily routine. Jadi untuk menunjukkan sebuah kegiatan yang terjadi secara rutin atau kebiasaannya seperti apa gitu ya. Di sini use the simple present to express the idea that an action is repeated, ya, menunjukkan bahwa sebuah kegiatan itu terjadi berulang-ulang gitu ya, or usual. The action can be a habit, ya, jadi kegiatan itu bisa berupa sebuah kebiasaan, a hobby, sebuah hobi, a daily event, ya, atau kegiatan sehari-hari, or something that often happens. Jadi atau sebuah kegiatan yang memang sering terjadi gitu nak ya. Contoh di sini adalah I play soccer, ya, aku atau saya play itu bermain sepak bola gitu ya. Jadi kan itu berulang-ulang gitu ya. Kamu kan nggak main sepak bola 2 tahun sekali kan, nggak gitu. Jadi mungkin kalau anak yang laki-laki biasanya main sepak bola itu bisa seminggu 3 kali atau bahkan setiap hari gitu ya. Oke, contoh yang kedua, the school opens every morning at 7 a.m. Jadi sekolah itu buka setiap pagi pada pukul 7. Jadi menunjukkan sebuah kegiatan yang memang terjadi berulang-ulang gitu ya. Oke, selanjutnya di sini simple present is used with adverbs like always, often, usually, sometimes, rarely, never, every day. Jadi simple present di sini ya. Kalau kemarin kita sudah belajar apa itu adverb ya, ada adverb of place, keterangan tempat, adverb of time, keterangan waktu, adverb of frequency gitu ya. Nah, yang menunjukkan seberapa sering sebuah hal itu terjadi gitu ya. Nah, ini di simple present tense ini kita juga belajar yang namanya menggunakan adverbs of frequency ya. Jadi sebuah kata keterangan yang menunjukkan sebuah kejadian itu terjadi seberapa sering gitu ya. Apakah always, yang mana artinya selalu, often, sering, usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang gitu ya, rarely, jarang, never, tidak pernah, dan everyday, tiap hari gitu ya. Contoh, I always come to school by car. Saya selalu ke sekolah dengan menggunakan mobil gitu ya. Jadi mungkin dia diantar gitu sama orang tuanya pakai mobil tiap hari gitu. Terus ya contoh yang kedua ada I don't come here very often. Aku tidak sering datang ke sini gitu ya. Jadi ada yang menunjukkan yang di bold warna merah ini menunjukkan seberapa sering pelaku atau subjek itu melakukan sebuah kegiatan tersebut. Seperti itu nak ya. Oke, selanjutnya di sini ada grammar rules. Di sini ada formula ataupun rumus yang digunakan untuk membuat sebuah kalimat simple present tense ya. Oke, the form the simple present we add s to the infinitive of the verb in the third person singular he, she, it. Oke, jadi gini. Untuk simple present tense itu sendiri ya, untuk subjek I maka verbnya atau kata kerjanya ya, bahasa Inggrisnya kata kerja kan verb satunya itu tidak menggunakan s atau es. Oke, sampai di sini. Untuk subjek I, you, we, they, dan 2 nama orang atau lebih, maka verbnya, kata kerjanya, live ini, tidak menggunakan s. Akan tetapi, jika subjeknya he, she, it, dan 1 nama orang, maka verbnya ditambahi dengan s. Gitu ya. Contoh di sini ada I live. Makanya live-nya nggak dikasih s karena subjeknya I. Misalnya di sini subjeknya they ataupun you, maka juga tidak ditambahin s live-nya gitu ya. Akan tetapi jika subjeknya berupa he, she, dan it, maka verbnya itu ditambahi s. Contoh di sini ada lives, ada I sing. Ya, karena subjeknya I, makanya sing-nya tidak ditambahi s. Akan tetapi jika di sini he, she atau it, maka ditambahi s. Contoh he sings, she sings, ataupun Dino sings, ataupun Ana sings, ataupun Intan sings gitu ya. Akan tetapi kalau subjeknya 2 orang, pelakunya 2 orang, Ana and Aldo sing gitu aja, tidak usah ditambahi s. Oke, gitu ya. Selanjutnya, but when the verb ends in o, ss, sh, ch, x sama ini ya,
Jadi misalnya kata kerjanya itu berakhiran dengan o, ss, sh ya, sh ya, atau ch ataupun x, maka verbnya itu tadi ya, verbnya kata kerjanya itu ditambahi es ketika subjeknya berupa she, he, it ataupun satu nama orang. Contoh di sini, go ini kan verb kata kerja yang mana artinya pergi, ya kan? Nah, dia berakhiran o belakangnya. Makanya ketika dia subjeknya berupa he ataupun she ataupun it, maka dia ditambahi es. Jadi he goes, she goes gitu. Oke, gitu ya. Misalnya Diana goes to Bali, misalnya gitu. Diana pergi ke Bali gitu ya. Ada kiss juga karena S-nya 2 ya. Ada watch ya, CH ya, SH, dan fix berakhiran X. Makanya belakang kata kerjanya itu ditambahin ES untuk subjek he, she, it. Akan tetapi kalau subjeknya I, you, we, they itu tidak berubah ya, tetap verbnya tetap go, tetap kiss, tetap watch, tetap was, tetap fix gitu ya. Oke, selanjutnya untuk konsonan ya, huruf konsonan yang diakhiri dengan y atau yang diikuti dengan y, maka berubah menjadi ie dan ditambahi s. Yes, gitu sudah ya, biar kamu nggak bingung ya. Jadi contoh di sini adalah ketika ini kan ada huruf konsonan, D ini kan huruf konsonan. Oke, jadi huruf konsonan itu selain huruf vokal, di mana huruf vokal itu adalah berupa A, I, U, E, O, gitu ya. Huruf vokal adalah A, I, U, E, O. Selain A, I, U, E, O itu berarti namanya huruf konsonan. Oke, di sini ada sebuah huruf konsonan D yang mana setelahnya diikuti oleh Y ya, study. Oke, maka ketika subjeknya berupa he, she, it ataupun satu nama orang berubah menjadi studies. Oke, selanjutnya ada sebuah vowel. Vowel itu huruf vokal ya, A, I, U, E, O tadi. Jika diikuti dengan Y, ini kan huruf vokal A kan, diikuti dengan Y, maka tinggal menambahkan S saja. He plays, she plays, gitu aja, nggak berubah ya. Kan tapi kalau huruf konsonan sebelumnya itu maka berubah menjadi IES. Y-nya itu diganti IES, gitu nak ya. Oke, selanjutnya di sini ada form yang negatif atau bentuk negatifnya dari simple present itu sendiri. Ada bentuk negatif dan interrogatif, mohon maaf ya. Oke, di sini selanjutnya grammar rules. Grammar rules di sini merupakan formula ya atau rumusnya tadi ya. Kalau tadi kita sudah membahas apa itu positifnya, sekarang negatif dan interrogatifnya. Kalau negatif itu yang memiliki arti tidak, gitu nak ya. Kalau interrogatif itu yang berupa kalimat pertanyaan, gitu ya. Oke, di sini di contoh ini ya, we need the auxiliary verb to do in the present simple. Ya, this means we have to add as in the third person singular he, she, it, while the main verb will be used in the infinitive. Oke, jadi gini intinya, kalau subjeknya I, you, they sama dua nama orang atau lebih, maka kita menggunakan do ya. Akan tetapi ketika subjeknya berupa she, he, it dan satu nama orang, kita menggunakan auxiliary verb does, gitu ya. Oke. Ini yang berupa kalimat interrogatif atau pertanyaan. Kalau yang ini berupa kalimat negatif, di mana setelah do ya itu harus ditambahin not. Yang mana do plus not jika digabung menjadi don't. Jika disingkat ya. Dan she, he, it ya harus menggunakan does kan tadi kan auxiliary verbnya, dan ditambahi dengan not jika disingkat menjadi doesn't like, doesn't ya. Kalau ini don't, do plus not disingkat menjadi don't.
Kalau ini does ditambahin not, kalau digabung menjadi doesn't gitu ya. Oke, ini contoh yang kalimat negatif dan ini yang interrogatif seperti itu. Ini untuk lebih memudahkan, di sini ada kalimat positif atau afirmatif yang mana artinya itu adalah sebuah pernyataan. Contoh di sini ada I live, you live, he lives. Kenapa kok ada s-nya? Karena subjeknya he, she, it gitu ya. Oke, di sini ada negatifnya, contohnya I don't live, you don't live, he doesn't live ya, she doesn't live. Oke, di sini ada kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan yang mana artinya nanti kalau di bahasa Indonesiakan itu apakah, nah gitu ya, apakah kamu tinggal, nah gitu, do you live. Kalau di sini does he live, jadi auxiliary verbnya dulu, baru subjek, baru verb satunya. Oke, mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.